Jadi alif lam mim itu arti yang sebenarnya sesungguhnya itu hanya Allah yang mengetahui. Ini dalam surat Ali Imran disebutkan adalah ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Allah Ta'ala menerangkan dalam surah Ali Imran, di awal surah Ali Imran, ayat Allah ini ada dua macam. Ada ayat muhkamat yang jelas maknanya, pengertiannya pasak kita pahami gitu ya. Bahkan kira-kira tanpa pembimbing pun kita ngerti isinya gitu ya. Yang penting kita paham itu terjemahnya atau bisa pandai berbahasa arti. Yang kedua adalah ayat mutasyabihat yang Allah rahasiakan pengertian yang sebenarnya. Nah, ini diantara lam mim ini. Nah, Ibu Subhanahu wa taala Allah sampaikan surat ayat mutasyabih ini adalah sekali lagi diantara pelajarannya adalah agar kita menyadari bahwa Allah lah yang Maha mengetahui. Kita tidak tahu kalau tidak Allah beritahu ilmu itu, maka kita doa kepada Allah, minta ilmu itu kepada Allah SWT. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Lalu kemudian Allah berfirman, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa Al-Qur'an ini ya, alif lam mim tadi bagian dari Al-Qur'an. Walaupun kita tidak memahami maknanya, tapi kita tidak boleh meragukan bahwa itu adalah firman Allah SWT yang mulia. Secara keseluruhan Al-Quran yang ada di hadapan itu tunjuk bagi orang yang menginginkan ya selamat, dapat nikmat, seperti doa kita dalam surah Al-Fatihah tadi, ihdinas siratal mustaqim. Itulah yang kemudian Allah sebut dengan muttaqin. Ya, tadi mustaqim, jalan yang lurus, ini muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Siapa mereka ini? Siapa yang mendapatkan nikmat ini? Nah, Allah kemudian menjelaskan ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma walladzina yu'minuna bil akhir ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, inilah yang bertakwa itu, atau jalan-jalan yang pernah ditempuh oleh orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pertama, mereka yang beruntung nikmat itu adalah kepada yang ghaib. Ya, di antara yang ghaib dan maha ghaib itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Beriman walaupun tak pacak dilihat, ya belum bisa kita lihat, ya tidak bisa kita rasakan, ya. Tetapi dia ada dan Allah sampaikan keterangan terhadap itu ada, terjangkau dalam panca indera kita. Kita harus beriman kepada yang gaib itu, terutama ya yang paling gaib ya. Nanti Allah SWT akan kepada kita ya di dalam surga. Nah, jadi kalau kepengen melihat wajah Allah, berusahalah untuk masuk surga ya. Kemudian yang kedua, wa yuqimu nas-shalah. Orang-orang dapat nikmat itu adalah selain beriman kepada Allah, kepada akhirat, kepada adanya malaikat, adanya jin, adanya neraka, adanya surga dan lain sebagainya ya. Adanya qada dan qadar Allah, rukun iman yang 6 itu. Maka yang kedua adalah mereka adalah orang yang selalu menjaga sholatnya. Nah, Bu ya, jadi kalau kepengen mendapatkan apa yang kita doakan dalam surah Al-Fatihah, maka berjagalah sholat kita, terutama sholat lima waktu ya. Kemudian yang ketiga apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang selamat, yang berbahagia di dunia di akhirnya adalah mereka yang sering menyisakan rizki yang Allah berikan kepadanya, dibagikan untuk orang yang tidak mampu, atau memberikan manfaat kepada yang ada di sekitarnya, walaupun mereka itu mampu dalam rangka menyambung silaturahim. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan terhadap apa yang Allah rizkikan kepada mereka akan sebagian ya makhluk Allah yang lain, misalnya yang ada peliharaan kucing, ada dan lain sebagainya. Misalnya kamu di kebun ini memberi pupuk, itu insya Allah bagian dari membagi Allah yang kita miliki kepada makhluk Allah yang lain. Insya Allah dengan itu kita akan mendapatkan keberkahan terhadap rezeki yang kita dapatkan. Lalu berikutnya apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang beruntung itu adalah orang yang beriman ya terhadap Al-Qur'an ini,
yang Allah turunkan, ya, apa nama itu yang Allah turunkan yang kepada nabi-nabi sebelumnya, dan sama kepada Al-Quran ini tetapi diamalkan. Nah, ini orang yang beruntung itu. Lalu berikutnya apa? Wabil akhirati hum yuqinun. Orang yang beruntung itu adalah orang yang beriman kepada hari akhirat. Jadi mereka yang percaya dengan adanya akhirat, adanya balasan kebaikan, akhirat kage, ada surga tempat orang-orang yang baik tinggal, ada neraka tempat orang yang buruk, orang yang zalim. Kan berhati-hati terhadap apa yang dia lakukan selama, karena semua yang dilakukan pasti ada jawabannya. Siapa buat baik maka dia akan dapat kebaikan, siapa buat buruk maka keburukan pun akan Allah berikan kepadanya. Famay khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ketika kita beriman kepada yang ya, ketika kita menjaga sholat kita berbagi kebahagiaan, kemudian kita beriman kepada Al-Quran dan mengamalkannya. Ini bukti kita belajar, ini adalah bukti bahwa kita beriman kepada Al-Quran dan kita percaya dengan adanya akhirat, ada tempat kembali yang baik yang akan kita, insya Allah. Mari kita berdoa terus. Maka mereka inilah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini, wa ulaika humul muflihun. Mereka inilah yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah dan mereka keberuntungan, kenikmatan di akhirat dan juga di dunia bahkan Allah berikan. Sebaliknya Allah SWT sebutkan di dua ayat terakhir, innal ladina kafaru sawa'un alaihim am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Sebaliknya orang yang tidak bertakwa lawannya adalah kafir. Nah, untuk orang-orang kafir ini Allah telah menyiapkan azab yang pedih kepada mereka, yang besar kepada mereka. Mereka itu kesempatan untuk bertaubat, diberikan petunjuk, diutus mereka. Khatamallahu ala qulubihim, hati mereka terkunci, tertutupnya. Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim, telinga mereka ada baik telinga tapi omongan Nabi tadi tak perlu didengarkan, nak kendak. Dan Allah sebutkan lagi wa ala absarihim, ada mata mereka dituntut mukjizat, kebesaran-kebesaran Allah yang ada di sekitarnya ini, tapi mereka tidak menjadikan yang lalu merubah jalan hidupnya dari yang buruk kepada yang baik. Tidak mereka lakukan itu. Nah, kepada mereka walahum azab azim, Allah ketimpakan azab yang pedih. Siapa mereka ini? Mana sifat mereka lakukan sehingga Allah berikan mereka ini azab yang pedih? Nah, dan ini adalah juga jawab kita, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta dijauhkan dari jalan orang-orang yang sesat, orang-orang yang dimurkai Allah dan orang yang sesat. Maka kemudian Allah jelaskan di makro berikutnya tentang sifat-sifat mereka ini. Yang pertama Allah jelaskan dalam awal Al-Quran ini adalah sifat orang yang paling kafir. Yes, apa namanya itu? Ada orang kafir, ada yang lebih kafir lagi dari orang ini, yaitu orang-orang munafik namanya itu. Apa tanya Islam, pecah beriman, pecah baik, tapi artinya menyimpan. Maka terhadap orang munafik ini azabnya paling besar. Allah sebutkan dalam Al-Quran asfala safilin, mereka berada di hanya neraka yang paling bawah untuk mereka yang munafik tadi. Jadi munafik ini adalah paling kafir. Bahkan dalam surah An-Nisa disebutkan orang kafir yang sebenarnya orang munafik itu. Maka kemudian Allah jelaskan kepada kita sifat-sifat mereka ini. Nah, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya Bapak yang dirahmati Allah SWT dengan sifat-sifat orang-orang yang kafir ini atau orang yang yang munafik ini. Ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf tadi agak terlambat ya, karena tadi ada perbaikan jalan di Tebeda, jadi agak itu sehingga terlambat setengah jam.